Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana nih kabar anak-anakku nih? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, Bu. Alhamdulillah ya, semua dalam keadaan sehat sehingga kalian bisa nih mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Nah, untuk mengawali pembelajaran hari ini, kita akan membacakan doa terlebih dahulu, dipimpin oleh Nurholis. Silahkan Nak, pimpin doanya terlebih dahulu. Untuk mengawali pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, terima kasih ya. Semoga dengan membacakan doa, pembelajaran hari ini bisa berjalan dengan lancar. Amin. Nah, sekarang Ibu akan mengecek kehadirannya. Nah, kalian nyalakan semua kameranya agar Ibu mengetahui nih siapa saja yang sudah gabung dan siapa saja yang belum bergabung. Kalian jangan lupa isi presensi yang sudah Ibu kirim melalui grup. Itu sebagai bukti kalau kalian itu mengikuti pembelajaran Ibu hari ini. Ingat tidak pembelajaran minggu kemarin kita tuh belajar tentang apa ya? Ingat, Bu. Ya, Tentang teks eksplanasi. tentang teks eksplanasi. Apa sih itu teks eksplanasi? Teks yang menceritakan terjadinya fenomena. Iya, betul. Teks eksplanasi itu teks yang berceritakan tentang fenomena. Nah, anak-anak Ibu ini masih ingat ya tentang pembelajaran minggu kemarin. Nah, untuk hari ini kita masih sama ya. Kita masih membahas tentang teks eksplanasi. KD-nya yaitu menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Jadi hari ini kita tuh belajar tentang menganalisis struktur dan kebahasaan dari teks eksplanasi. Nah, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, melalui tayangan video dan salin dia PowerPoint, peserta didik dapat menentukan struktur dan kebahasaan teks eksplanasi dengan tepat. Nah, untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, kalian harus bersemangat ya dalam belajarnya. Nah, sekarang Ibu mau tanya nih, ada tidak yang tahu manfaat dari teks eksplanasi? Ada yang tahu tidak nih? Putri, Bu. Iya, silahkan Put. Apa sih manfaat dari teks eksplanasi? Manfaat teks eksplanasi adalah pembaca dapat mengetahui mengapa dan bagaimana fenomena itu terjadi, Bu. Iya, bagus. Itu, teks eksplanasi juga dapat menambah wawasan kepada pembaca tentang proses terjadinya suatu fenomena, baik itu fenomena alam, budaya, maupun sosial. Nah, sekarang Ibu punya kata-kata motivasi nih, supaya kalian termotivasi untuk belajar. Barang siapa tidak mau merasakan pahitnya belajar, ia akan merasakan hinanya kebodohan sepanjang hidupnya. Imam Syafi'i rahimahullah. Ibu punya video yang berkaitan dengan teks eksplanasi. Kalian perhatikan video tersebut, kalian simak video tersebut, nanti kalian tanggapi. Kalian kan tadi sudah menyimak ya tentang tayangan video. Video itu tentang banjir. Nah, sekarang siapa yang mau menanggapi tentang video tersebut? Putri, Bu. Iya, Putri silahkan. Apa tanggapan kamu? Itu kan video tentang banjir, Bu. Iya. Jika dikaitkan dengan teks eksplanasi, apakah termasuk fenomena alam? Nah, coba ada tidak yang mau menjawab pertanyaan dari Putri? Katanya tadi kan banjir. Nah, kalau dikaitkan dengan teks eksplanasi, apakah termasuk fenomena alam? Siapa yang mau menjawab? Marcella, Bu. Ya, silahkan Marcella jawab. Iya, benar. Banjir termasuk teks
teks eksplanasi fenomena alam. Saya mau bertanya Ibu, mengapa di Indonesia sering terjadi banjir? Iya, pertanyaan yang bagus tuh. Mengapa di Indonesia sering terjadi banjir? Nah, siapa nih yang mau menjawab? Saya, Bu. Iya, siap. Silahkan Rukniyat ya. Karena hutan gundul dan hujan deras selama berhari-hari. Ibu mau bertanya nih, bagaimana cara mengatasi banjir tersebut nih agar kita umumnya Indonesia itu tidak terkena banjir lagi. Nah, ada yang tahu tidak? Ada Bu, diadakannya reboisasi, pengerukan sungai dan daur ulang sampah Bu. Iya. Tugasnya sudah Ibu kirim nih melalui Google Classroom. Kalian sudah lihat belum? Sudah? Sudah, Bu. Iya. Sudah. Kan sudah ya. Materinya sudah dibaca belum? Udah Bu. Materi buatkan di dalam WhatsApp group. Sudah ada 3 kelompok kan? Kalian berdiskusi. Coba Ibu akan menanyakan kepada kelompok 1 nih. Kelompok 1, kelompok Dewi Sartika, apakah ada kesulitan? Lumayan, Bu, tapi insya Allah bisa. Iya, teruskan ya, semangat nih. Tapi kalau misalnya nanti ada kesulitan, kalian jangan sungkan-sungkan. Kalian langsung tanyakan kepada Ibu, bisa di WhatsApp ini ataupun bisa langsung bilang ya. Lanjutkan berdiskusinya. Ibu pantau terus sampai kalian selesai. Perwakilan kelompok Dewi Sartika dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Saya- warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 1 Dewi Sartika akan mempresentasikan tentang struktur dan kaidah teks eksplanasi. Ya. Kelompok Dewi Sartika yang disusun oleh Marcella, Sulpa, Sumiana, sama Putri. Struktur teks eksplanasi, proses terjadinya banjir, identifikasi fenomena. Tepuk tangan untuk kelompok dari Dewi Sartika. Sudah bagus penampilannya, presentasinya sangat menarik. Nah, nanti untuk kelompok yang lain memberikan tanggapan. Nah, selanjutnya perwakilan dari kelompok RA Kartini dipersilahkan untuk mempresentasikan hasil dari diskusinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok RAK ini akan mempresentasikan tentang analisis struktur dan kebahasaan teks eksplanasi. Struktur teks proses terjadinya identifikasi fenomena. Dan juga nih untuk kelompok RA Kartini. Sudah bagus ya. Cara menyampaikannya pun sudah jelas. Nah, dimatikan nak. Nah, sekarang giliran kelompok terakhir yaitu perwakilan dari Cut Nyadin. Siapa nih perwakilannya? Saya, Bu. Silahkan untuk menampilkan salin dia PowerPoint-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya perwakilan dari kelompok akan mempresentasikan tentang struktur dan kaidah teks eksplanasi. Struktur teks proses terjadinya banjir. Identifikasi fenomena. Banjir adalah peristiwa terjadinya air yang mengenai daratan dan dapat menyebabkan kerusakan fisik. Beri tepuk tangan juga nih untuk kelompok terakhir, kelompok Cut Nyadin. Nah, penampilan semuanya tuh sudah cukup bagus, luar biasa. Ibu bangga sekali dengan anak-anak ibu ini. Nah, sekarang ada tidak yang mau memberikan tanggapan atau mau menanggapi hasil presentasi dari kelompok yang lain? Saya mau menanggapi hasil dari kelompok RA Kartini. Mengapa paragraf kedua termasuk ke dalam identifikasi fenomena, padahal sudah jelas identifikasi fenomena ada di paragraf pertama.
yaitu latar belakang proses terjadinya banjir. Iya. Apa nih tanggapannya? Izin menjawab. Menurut kelompok kami, kalau paragraf kedua itu termasuk ke dalam identifikasi fenomena, karena menjelaskan peristiwa yang akan dibahas, yaitu proses terjadinya banjir. Kan ya, kita kan akan membahas tentang struktur dan kebahasan dari teks eksplanasi. Mungkin menurut kelompok 1, kelompok Dewi Sartika itu karena tadi adanya di paragraf yang pertama, identifikasi fenomena. Padahal identifikasi fenomena itu bukan berarti hanya terdapat di dalam paragraf yang pertama, tapi bisa juga di paragraf yang selanjutnya. Kalau paragraf selanjutnya di situ masih membahas pembahasan yang akan dibahas. Nah, karena di situ menjelaskan tentang proses terjadinya banjir dan paragraf yang kedua itu masih termasuk ke dalam identifikasi fenomena ya. Benar ya tadi yang disampaikan oleh kelompok Cut Nyadin karena memang di situ membahas proses terjadinya banjir yaitu secara alamiah maupun non ilmiah. Nah, bagaimana kelompok Dewi Sartika? Apakah sudah jelas? Iya, Bu, udah jelas. Tidak nih, di sini yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini. Silahkan, simpulkan. Saya, Bu. Iya, Putri, silahkan simpulkan pembelajaran kita hari ini. Struktur teks eksplanasi terdiri dari identifikasi fenomena, proses kejadian, dan ulasan. Sedangkan kaidah kebahasaannya yaitu banyak menggunakan kata bermakna denotatif, menggunakan konjungsi kronologis dan kausalitas, menggunakan kata kerja pasif, dan banyak menggunakan kata teknis. Iya, betul sekali ya. Di sini adakah yang mau bertanya? Saya, Bu. Iya, silahkan. Sekarang kan lagi pandemi COVID. Nah, apakah COVID bisa dijadikan teks eksplanasi? Iya, pertanyaan yang sangat bagus tuh dari teman kalian dari Fatihah. Katanya, apakah COVID itu termasuk ke dalam teks eksplanasi? Siapa nih yang mau jawab? Saya, Bu. Silahkan tanya. Semangat sekali. Iya betul, COVID termasuk teks eksplanasi karena termasuk fenomena alam. Tugas individu, kalian buka WhatsApp grupnya, sudah Ibu kirim nih linknya nih. Sudah semuanya mengisi. Tuh ada Ayu, Sumianah, Marcella, Sulpa, Siti Patihah, Suhersi, Nurholisah, Rukniat, Herlina. Kita lihat jawabannya, apakah betul semua? Iya, tuh 100%. 100%. Wah, hebat sekali. Semuanya sudah mengisi dan semuanya hasilnya pun sangat sempurna. Sudah ya? Iya, bagus sekali ya. Kalian sudah mengisi tugas individu dengan sangat baik. Pembelajaran minggu depan kita akan mempelajari sama tentang teks eksplanasi, tapi tentang materi yang berbeda yaitu memproduksi teks eksplanasi. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita baca doa terlebih dahulu dipimpin oleh Nurholis. Silahkan. Sebelum mengakhiri pembelajaran, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Iya, terima kasih. Nah, semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kalian semua dan jangan lupa nih, kalau kalian keluar rumah patuhi protokol kesehatannya. Jangan lupa pakai masker. Terus selalu rajin cuci tangan dan jaga jarak. Kalau memang tidak perlu keluar, jangan keluar rumah. Nah, cukup sekian dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.